Ini apa nih? Apa ada yang mau ditanyakan? Ceritain Bang Sen perjuangan yang telah dilakukan di sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 1 bulan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bi, sehat Bi? Ya, setelah 1 bulan lebih kita meninggalkan tanah air, bergabung bersama Gerakan Global Sumut Flotilla atas nama Delegasi Indonesia, Global Peace Conference Indonesia. Akhirnya kita hari ini kembali. Perjuangan sangat melelahkan, banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan, berbagai cobaan, berbagai kesulitan, namun jauh dibandingkan kesulitan yang dirasakan oleh warga Gaza. Saya ingin tegaskan, mungkin untuk saat ini, untuk sementara, tugas kami sebagai aktivis Global Sumut Flotilla sudah selesai. Namun, tugas kami sebagai manusia belum selesai. Karena sampai detik ini, masih ada genosida terjadi di sana. GSF, Global Sumut Flotilla, adalah satu langkah strategis. Kerja-kerja bagus seperti ini tidak ada manfaatnya kalau tidak di follow up dengan kerja-kerja besar lainnya. Maka dari itu kita masih panjang, mari kita skip saja hal-hal seremonial, euforia. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa sampai detik ini masih ada saudara kita yang dibom, dilaparkan, dibunuhi. Dan itu adalah PR besar kita. Dan saya mengajak semuanya, setelah gelombang ini kita akan buat gelombang lebih besar insyaallah ta'ala. Dan ini bukan akhir dari semuanya, ini permulaan, ini awal dari kerja-kerja besar kita. Bang Sen, selanjutnya Indonesia akan ikut dalam misi-misi Flotilla. Dan itu kapan? Kali ini Indonesia ikut menjadi peserta. Tapi insya Allah kedepannya Indonesia akan menjadi penggagas. Indonesia negara yang memiliki konsistensi dan komitmen yang tidak lagi diragukan oleh dunia terkait masalah Palestina, harus leading. Kedepannya kita akan menjadi organizer, kita akan menjadi leader di situ. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, ini selama ini menjadi harapan besar warga Palestina. Terlebih lagi ketika seluruh dunia mayoritas sudah mengakui Israel sebagai sebuah negara, Indonesia masih konsisten, tidak mau membuka hubungan diplomatik, dan ini menjadi bargaining besar. Masyarakat dunia, teman-teman aktivis global yang kami temui di lapangan, mereka sangat berharap ke depannya Indonesia bisa benar-benar mengambil peran yang lebih besar, porsi yang lebih besar, mengingat Indonesia juga dikenal sebagai negara paling dermawan. Selama 7 tahun berturut-turut Indonesia didapuk sebagai negara paling dermawan, terutama masalah Palestina. Maka ya, saya tegaskan lagi, Indonesia dalam misi ke depan tidak hanya ikut serta, namun akan menjadi pemain utama insya Allah. Susan, bisa diceritain nggak sih secara kronologis saat Israel mengintersepsi kapal-kapal dari Global Sumut Flotilla? Ya, jadi kalau saya tidak salah ingat itu tanggal berapa terakhir itu ya? Tanggal 2 ya. Mulai. Jadi tanggal 1 kita sudah berada di sekitar zona kuning. Teman-teman dari berbagai negara, 47 negara yang menaiki 42 kapal, tanggal 1 Oktober setelah mengarungi beberapa wilayah Tunisia, Spanyol, Italia, Yunani, kami tiba di perairan internasional dan masuk zona kuning. Dan saat itu kami sudah memiliki, bukan firasat ya, gambaran akan adanya intercept ketika kita masuk ke zona merah. Dan benar saja terjadi tanggal 2 tepatnya. Akhirnya saat itu kapal-kapal kami dibajak secara ilegal. Dan perlu diingatkan, pembajakan itu terjadi di perairan internasional, bukan di perairan Israel, bukan di perairan Palestina, tapi masih di internasional. Ya jelas ini pelanggaran nyata dan usaha menginjak-injak undang-undang internasional yang disepakati oleh masyarakat dunia. Maka dari situ akhirnya saat itu malam itu jam 8 malam kita mulai diintercept. Kemudian jam 9 mulai tentara Israel naik
ke kapal-kapal utama, ya kapal Sirius, kemudian kapal Karma, kemudian kapal Alma, kemudian diikuti pembajakan kapal-kapal lain sampai akhirnya seluruh kapal-kapal yang ikut dalam GSF ini dibajak kecuali 2. Ada 2 kapal yang memang sejak awal sudah diberikan mandat atau tugas oleh teman-teman ofisial untuk menjadi pemantau. Namanya kapal observer. Ada 2 kapal observer, satu namanya Shirin Abu Akla, 2 kapal Summertime Jong Melayu. Summertime Jong Melayu itu kapal yang saya taiki. Fungsinya selain mengamati, kami juga mengumpulkan barang-barang berharga milik kapal-kapal lain, dokumen-dokumen berharga untuk kemudian kita kumpulkan. Ini strategi menurut saya inovatif dan tidak ada pada misi-misi sebelumnya, misi Mafi Marmara, misi Medellin, misi Handala. Kapal ini memang dikondisikan agar Israel tidak mendapatkan semua barang bukti itu. Akhirnya kita amankan untuk kita gunakan di kemudian hari alat untuk menuntut Israel di pengadilan internasional. Ya dan itu akhirnya alhamdulillah 2 kapal observer ini bergerak menuju Siprus dan kita tiba di Siprus sekitar kemarin atau 2 hari yang lalu dan kami sempat 1 hari di Siprus dan sebelum akhirnya kita bertolak bukan deportasi ya, namanya itu ya diarahkan oleh pihak imigrasi Siprus untuk ke bandara dan sekarang saya sudah tiba di sini. Ya, bukan diamankan, diculik. Ya, jadi ada sekitar 400 lebih aktivis kemanusiaan dari berbagai negara diculik oleh Israel setelah kapal dibajak. Sebagian ada yang sudah dibebaskan, ya para aktivis dari kalangan parlemen Italia dan beberapa aktivis Eropa sudah dibebaskan. Dan sebagian besar mayoritas dibawa ke satu penjara di wilayah Neqeb yang berjarak hanya 30 km dari Mesir. Semua sudah melaksanakan prosedural dan sudah diadvokasi juga oleh teman-teman dari lembaga hukum namanya Adalah, itu lembaga hukum Palestina. Dengan gercep mereka langsung mengadvokasi teman-teman dan kabar terakhir yang saya dapatkan insya Allah sebagian aktivis tersebut akan dideportasi ke Turki. Kalau tidak salah ada 40 warga negara Turki, aktivis Turki dan juga beberapa warga Malaysia kemungkinan akan dideportasi ke Turki dan sebagian akan dideportasi langsung ke negara masing-masing. Seperti itu. Bantuan sana apa saja yang dibutuhkan? Bantuan? Iya, bantuan maksudnya untuk teman-teman aktivis. Teman-teman Palestina. Oh, kalau bantuan untuk teman-teman Palestina, semua bantuan diperlukan oleh mereka hari ini. Bantuan logistik terutama, susu bayi, dan itu yang kami bawa sebetulnya. Kami gerakan non-violent, kami membawa bantuan kemanusiaan, logistik, dan obat-obatan untuk warga Palestina melalui jalur laut, menembus blokade, ya. Namun sayangnya kapal-kapal kami dibajak. Jadi bantuan apa yang dibutuhkan oleh warga Gaza, semua dibutuhkan. Bantuan advokasi, bantuan hukum, bantuan media, bantuan militer, bahkan itu paling utama sangat dibutuhkan oleh warga Palestina di Gaza hari ini. Ada pesan nggak buat masyarakat Indonesia setelah aksi pesan untuk rakyat Indonesia? Iya. Sebetulnya saya sangat malu ya melihat kenapa gerakan ini dicetuskan dari teman-teman Barat sebetulnya. Sebenarnya mereka ini masyarakat yang selama ini hidup dalam doktrin bahwa Israel negara yang demokrasi. Mereka hidup dalam doktrin pemerintah mereka bahwa Israel adalah negara yang harus disupport. Namun gerakan ini muncul dari sana. Artinya peristiwa genosida yang terjadi di Gaza 2 tahun terakhir ini membuka hati dan nurani masyarakat dunia di bagian barat, di belahan dunia bagian barat, Eropa, Amerika dan sebagainya. Ya. Sementara di negeri kita memang pahit, tapi harus kita akui, kita tidak semarah mereka. Kalau kemarahan di Eropa, di Barat, mereka berubah menjadi gerakan nyata seperti gerakan GSF ini. Tapi di Indonesia sayang sekali, 2 tahun genosida berlangsung, jangankan nuraninya tersentuh, gerai-gerai restoran yang pro-Zionis itu semakin penuh. Sekarang kembali penuh lagi. Gerakan boikot sudah tidak ada lagi. Ini kan sebuah hal yang miris. Maka PR kita masih panjang. PR kita masih sangat berat sekali. Yang tadi saya bilang, saya sebagai aktivis GSF, sebagai aktivis Global Summit Flotilla,
tugas kami sudah selesai untuk gelombang pertama, namun tugas saya sebagai manusia masih panjang. Maka teman-teman di Indonesia, jadikan momen ini sebagai momen pengingat untuk kita semua untuk bergerak lebih serius. Teman-teman politisi, jangan tinggalkan narasi masalah Palestina, karena diamnya kita, pasifnya masyarakat Indonesia hari ini itu telah mencederai identitas kita sebagai bangsa yang dikenal bangsa ketimuran, bangsa beradab, memiliki tenggang rasa yang tinggi. Namun bungkamnya kita terhadap genosida di Palestina ini mempertanyakan sebetulnya apakah layak kita mendapatkan identitas seperti itu. Maka saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih giat kepada para influencer, kepada para tokoh, terutama kepada para ulama. Jangan ubah narasi kita di podium-podium Jumat kita sekarang ini. Jangan ubah pembahasan ke bab-bab yang lain dulu. Fokus genosida kita harus suarakan. Blokade harus kita hentikan karena itu ilegal. Penjajahan harus kita selesaikan. Maka PR kita masih banyak, masih panjang, dan kita harus bersinergi, bersatu padu. Semua elemen masyarakat menunjukkan bahwa Indonesia setia terhadap konstitusi, yang mana disebut dalam konstitusi kita bahwa Indonesia menolak segala jenis penjajahan di atas muka bumi ini. Dan hari ini saya tekankan lagi, masih ada penjajahan yang terjadi di Palestina, dan tugas kita untuk memerdekakan mereka sampai warga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Bang, lagi Bang, terkait dengan ini kan adalah upaya keempat kalinya ya untuk melewati laut blokade Israel. Ada nggak sih evaluasi dan apa saja catatan-catatan dari yang terakhir ini? Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Sebetulnya tugas kami, Global Peace Conference Indonesia, hadir di sana tidak hanya sekedar menjadi peserta, tapi kami mempelajari prosedurnya, kita mempelajari prosesnya, kita mempelajari seluk-beluknya, dan kita belajar banyak. Dari kita juga mendapatkan hal-hal positif dan hal negatifnya. Hal positif kita ambil, hal negatifnya kita akan perbaiki untuk kita gunakan dalam memanage, mengorganize gerakan ini ke depannya. Nah, maka dari itu evaluasi banyak sekali ya terkait persiapan, kemudian komunikasi, dan kemudian juga sinergi politik antara pemerintah dan masyarakat juga harus diperkuat ya. Dan juga masalah keamanan sekuritas juga ada di situ evaluasi. Hampir semua elemen dalam gerakan kita kemarin kita evaluasi, dan insya Allah kita akan detailkan di pertemuan selanjutnya. Mas, artinya nggak ada senjata ya Mas? Situasi politik di sana nggak ada senjata. Oh, ini bagus ini. Bagaimana kabar terkini dari Gaza? Alhamdulillah kita semua sudah mendengar tadi malam Donald Trump sudah membuat status di salah satu halaman resminya ya, media sosial, bahwa Donald Trump sudah menerima jawaban gerakan Hamas, jawaban atas proposal Trump yang didukung dan disupport oleh negara-negara Arab dan Islam. Artinya apa? Artinya senjata semakin dekat. Sekarang alasan kenapa genosida masih berlangsung adalah karena Israel belum mau berkomitmen terhadap proposal Donald Trump yang mereka rumuskan sendiri. Ya, dan kita melihat negara-negara lain seperti Yordan, Mesir, negara-negara Eropa juga sudah membuat statement, mereka sangat mengapresiasi keputusan Hamas untuk menerima proposal Donald Trump, yang mana itu menunjukkan itikat serius dari gerakan perlawanan di Gaza untuk hidup dalam kondisi damai, untuk berdamai dengan penjajahan ini dan untuk menghentikan genosida. Itu penting sekali. Maka dari itu kita juga berharap statement dari pemerintah Indonesia diperkuat untuk menekan negara-negara Barat, untuk juga menekan Israel agar segera menghentikan genosidanya dan segera berkomitmen terhadap proposal yang sudah fix, yang sudah final, mereka putuskan bersama-sama Amerika. Udah, cukup ya? Terima kasih banyak. Ya, baik.